ya, kata beliau juga, orang ya, manusia akan dapat derajat yang mulia kalau dia meninggalkan tempat asalnya. Persis seperti emas yang terangkat dari tempat aslinya, gitu. Oke, balik lagi ke saya. Jadi, kalau kita perhatikan ya, emas itu kalau di tempat aslinya ya bercampur dengan lumpur, dengan tanah, dengan batu, itu harganya murah. Tapi begitu diangkat, dipindahkan, nilainya naik. Ya, nilainya naik. Semua orang rebutan. Ya, semua orang rebutan. Ya, siapa sih nggak suka emas? Ya, kita sebagian orang Indonesia mungkin nggak suka dolar, mungkin nggak suka dolar, nggak suka pound sterling, ya. Tapi kalau emas mau, orang Amerika mau, orang Saudi mau, orang Inggris mau. Siapa yang nggak suka emas? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya suka. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah diangkat, sudah dipindahkan dari tempat aslinya. Nah, manusia juga seperti itu. Kadang-kadang kalau dia di tempat asalnya, di tempat aslinya, dia nggak dihargai. Betapa banyak ya orang misalnya bisa desain, bisa bikin sesuatu. Di kotanya nggak dihargai. Tapi begitu dia pindah, dihargai. Ya, jadi memang barang atau orang itu kadang-kadang perlu dipindahkan, dirantaukan gitu. Ya. Nah, coba perhatikan ya, nabi-nabi itu jumlahnya lebih dari 100.000. Nabi besar jumlahnya 25. Itu yang kita kenal, ya, 25. 25 itu hampir 20 yang saya cek ya, hampir 20 itu merantau semuanya. Ya, merantau. Nabi Musa ya, umat Yahudi mengenal sebagai Exodus. Nabi Adam, itu paling jauh merantaunya. Dari surga landing di bumi, coba jauh banget. Ya, kata hadis itu ya, kata sebuah hadis, beliau mendaratnya itu di India, ya, di tempat yang paling tinggi. Jadi kemungkinan Himalaya, Nepal gitu. Ya, wah. Sementara istrinya terpisah kan di Jazirah Arab. Wah, belum ada Gojek, belum ada Grab, ya, GPS nggak ada, Google Map nggak ada, ya. Itu penanda arah juga nggak ada. Nanya orang, ya nggak ada orang. Orang dia satu-satunya waktu itu kok, ya kan? Mau nanya siapa coba? Nah, itu merantaunya paling jauh, paling berat. Ya. Nabi Ibrahim, ya, pernah di Palestina, pernah di Mekah, ya, bangun Ka'bah, pernah juga di Mesir. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana cerita beliau yang memotong burung-burung itu, kemudian burung-burung itu ditaruh, ya, kemudian hidup lagi, kembali lagi ke dia. Nah, itu di Mesir itu. Ya. Nah, jadi merantau juga. Nabi Muhammad sebelum ke Madinah pernah ke Taif sebenarnya. Cuma di Taif dia ya beliau ditolak, nggak diterima. Abdurrahman bin Auf pernah merantau sampai ke Ethiopia. Ya, sahabat Nabi ya, penerus Utsman ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah sampai ke Cina. Makanya Islam di Cina disebarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan anaknya. Ya. Kalau Afrika itu adalah Amr bin As. Makanya ada masjid Amr bin As, itu masjid pertama di Afrika. Ya, saya alhamdulillah juga 2 kali sampai di sana. Ya. Nah, jadi identik dengan merantau semua. Nabi Yusuf merantau bahkan berkali-kali kan. Nabi Ismail juga. Sebutin deh apa aja. Hampir 20 ya saya cari. Nabi Nuh juga sama kan? Itu dia yang terakhirnya kan di pegunungan dekat Turki, ya. Nabi Isa ya sama waktu kecil itu dilarikan sama ibunya karena waktu kecil mau dibunuh, dilarikan ya itu sampai ke Mesir waktu itu Nabi Isa, ya. Jadi identik banget gitu. Dan ayatnya bilang, ya, ini yang saya bahas kenapa ini menjadi bagian dari percepatan rezeki. Ayatnya bilang, ya, ayatnya bilang apa? Sesiapa yang berhijrah, sesiapa yang merantau di jalan Allah, maka dia akan menemukan muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Itu ayat, ya. Itu ayatnya populer sekali, nanti silahkan dicek. Nah, kita ini selalu ya ustaz-ustaz kita juga bilang bahwa hijrah itu selalu tentang apa? Akhlak, iman, ilmu, amal. Itu iya, tapi kalau kita baca sejarahnya, hijrah itu adalah ya perpindahan fisik Nabi dari Mekah ke Madinah gitu. Ya. Dan Umar ya, kenapa menjadikan itu sebagai standar kalender ya, itu kan karena memang melihat perubahan yang dilakukan oleh manusia gitu. Kan itu patokan kalender tuh, 1 Hijriah itu. Ya. Kenapa tidak diambil hari kelahiran Nabi Muhammad ya, atau Nabi Isra Mi'raj ya, atau Nabi menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Qur'an? Enggak diambil itu semuanya. Ya. Kenapa Umar ambil yang perpindahan dari Mekah ke Madinah? Karena Umar bilang apa? Ini yang satu-satunya dilakukan oleh pure manusia semuanya. Jadi tangan kita yang melakukan, kaki kita yang melakukan. Tapi kalau lahirnya Nabi, ya, turunnya Al-Qur'an, ayat pertama, ya, Isra Mi'raj itu di luar kendali kita semuanya. Itu di luar kendali kita semuanya. Nah, jadi benar-benar manusia pure manusia, ya.
Ya kalau kita lihat pakai kasat mata ya, walaupun ya hakikatnya dari Allah semua gitu. Nah, jadi memang kita gerakkan kaki kita, langkah kita, dan kita yang memang melangkah, yaitu bukan Isra Mi'raj, bukan yang lain-lain, tapi perpindahan ya para sahabat dan Nabi dari Mekah menuju Madinah. Karena itu sama Umar yang ini sebagai kalender 1 Hijriah. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi ayatnya bilang ya, sesiapa yang merantau karena Allah, hijrah karena Allah, akan menemukan apa? Muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Muka bumi yang luas artinya apa? Properti. Jadi merantau, properti, dapat properti. Dan apa? Rezeki yang banyak. Dapat properti, dapat rezeki, coba. Itu ayat yang ngomong. Ya. Makanya orang merantau secara umum rezekinya lebih baik. Ada orang Minang yang tinggal di tempatnya. Ada orang Minang yang merantau. Orang Minang yang merantau lebih sukses biasanya. Ya, itu statistik. Makanya simpul-simpul perdagangan di Jakarta itu rata-rata dibuka oleh orang Minang. Ya, orang Padang. Ya, Cipulir ya, pasar Cipulir, pasar Tanah Abang ya, dan macam-macam. Ya, termasuk juga pasar Blok M awal-awal. Ya, bahkan Pak JK ya, Pak JK itu dari Sulawesi Selatan loh. Pak JK bilang apa? Orang Minang itu ya bekalnya itu dagang, merantau, silat, gitu ya. Dan dia pandai berdiplomasi. Makanya Pak JK bilang itu awal-awal Indonesia merdeka itu politisi ya yang jago diplomasi, bahkan diplomat itu rata-rata orang Minang. Itu beliau yang ngomong. Jakarta pengurus masjidnya rata-rata orang Minang. Itu kata beliau. Ya. Nah, kita bukan bahas soal Minangnya nih ya, tapi bagaimana kemampuan merantau itu. Karena orang begitu merantau akhirnya jadi pinter, mendadak pinter, mendadak nekat, mendadak berani, mendadak kreatif. Saya waktu merantau ke Malaysia, oh benar ngalamin itu. Kita nekat jadinya, berani jadinya, kreatif jadinya, dan mampu beradaptasi. Ya, saya dulu di antara semua saudara, di antara semua sepupu dikenal tuh paling cengeng, ya, paling nggak bisa apa-apa. Sampai nenek saya khawatir itu, ini jadi orang nggak ini ya gitu. Jadi di antara semua cucu-cucunya itu ya, yang paling khawatir itu terhadap saya itu. Ini jadi orang nggak ini ya. Karena ya itu, saya itu ya manja ya, cengeng gitu kan, dan seterusnya gitu. Ya, di sekolah juga nggak pinter-pinter banget. Pernah juga rankingnya 30 waktu itu, 32. Beneran ini, ya. Nah, tahu-tahu merantau ke Malaysia, keluar semua potensinya itu. Makanya Zinedine Zidane, ya pelatih bola itu, ya yang dulunya pemain bola mengatakan para imigran, ya para perantau itu biasanya lebih sukses. Kenapa? Dia pasti lebih kerja keras. Ya. Nah, begitu juga kita lihat ya overseas Chinese. Ada orang Cina, ya orang Chinese yang memang di negaranya, tapi ada yang merantau. Ini namanya overseas Chinese. Statistik menunjukkan ini lebih sukses. Bahkan ekonomi ASEAN itu 70% dipegang oleh overseas Chinese. Ya, kita ya sekali lagi nggak ngomong orang Chinese di sini, tapi bagaimana etnis-etnis yang merantau itu biasanya lebih sukses secara umum, ya secara umum. Sama juga orang Bugis yang merantau, orang Madura yang merantau dan seterusnya. Ya. Nah, jadi saran saya ya, ini nih terutama ya yang masih jomblo. Coba yang jomblo angkat tangannya. Ada nggak yang belum nikah? Biasa mukanya tuh agak-agak nelongso gitu loh ya. Nah, agak-agak menderita gitu mukanya. Karena dibully terus sama teman-temannya gitu ya. Terus sekarang dibully lagi sama Mas Ipo ya. Waduh. Nah, terutama yang belum nikah, laki-laki, kalau rezekinya gitu-gitu aja, saran saya udah pergi merantau aja sudah. Ya. Laki-laki belum nikah ya, jomblo gitu ya, nasibnya gitu-gitu aja, udah mending merantau. Ya namanya laki-laki belum nikah kan, siapa yang pusing kan? Nggak ada yang cariin dia nggak pulang juga nggak ada yang cari itu biasanya. Ya, kecuali udah jadi bapak gitu ya, udah jadi ini, nah baru banyak yang pusing gitu. Tapi kalau belum, ini kunci rezeki. Saya juga mengalami, makanya orang tanya salah satu titik balik hidup saya itu adalah apa? Ketika saya merantau. Gitu. Ya. Nah ini saya sebut dengan gerakan besar dan agak permanen karena agak lama soalnya. Ya. Nah terus ada lagi gerakan yang menengah tadi ya, seperti kita ke kantor, kita ke ruko gitu. Ya. Gerakan minimum adalah ketika kita mengoptimalkan handphone kita, sosial media kita. Jadi yang pertama move ya, gerakan ya menjadi M pertama dalam percepatan rezeki. Sekarang kita masuk pada M yang kedua tentang coba ambil yang gambar ini nih, yang gambar uang itu coba, gambar pengusaha Rusia itu, Suleyman Kremov. Ya. Jadi ini salah satu orang terkaya di Rusia ya, Muslim namanya Suleyman Kremov ya. Ini donasi juga luar biasa ya, bisnisnya luar biasa. Ya, di sini saya mau bahas tentang uang ya. Jadi uang dibanding harta, harta itu lebih luas. Harta dibanding kepemilikan, kepemilikan lebih luas. Kepemilikan dibanding rezeki, rezeki lebih luas. Dan yang paling luas adalah nikmat.
Ya. Nah, cuma kita ini otaknya selalu apa? Tertuju pada uang, ya. Padahal mobil, rumah itu harta, lebih luas lagi tuh. Ada nggak yang lebih daripada itu? Ada, anak kita, istri kita. Nah, itu namanya kepemilikan. Termasuk tadi rumah juga, mobil juga gitu. Ya. Ada lagi namanya rezeki, ya. Nama baik itu rezeki, ya. Persahabatan itu rezeki, ya. Orang percaya sama kita itu rezeki, oke. Nah, ada lagi namanya nikmat, kesehatan, iman dan seterusnya, ya. Nah, soal rezeki ini agak unik ya. Kalau yang kita nikmati itu rezeki. Contoh gini, mobil 3, yang kita pakai 1, 2 nggak dipakai, berarti rezeki kita 1. Kita dapat makanan, beli makanan, ya rendang ada 5, yang kita makan 1, berarti rezeki kita 1. Jadi yang memang kita konsumsi, kita pakai, kita nikmati. Baju juga, baju ada 40 misalnya, ya. Yang kita pakai hari ini 1, ya udah rezekinya 1. Selama sebulan kita pakai cuma 4, ya udah berarti rezekinya 4 itu. Nah, itu rezeki ya. Jadi rezeki itu bisa lapang, bisa sempit ya. Ya. Nah, nikmatnya tanpa batas nih. Nggak akan sanggup manusia ngitung mah. Ya. Mengingat aja nggak sanggup, menghitung nggak sanggup udah. Oke. Nah, cuma manusia ini memang matanya sering tertuju sama duit. Ya, sama duit gitu. Padahal rezeki itu kan luas sekali. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada M yang berikutnya ya. M yang berikutnya adalah tentang oh ya, belum. Tolong tunjukkan itu gambar Toyota itu. Toyota. Ya, ini saya beruntung banget ya waktu itu berada di rumah keluarga Toyota ya. Ini adalah cucu dari pendiri Toyota, namanya Toyoda ya. Namanya Toyoda, saya nginap 2 hari 2 malam di sana ya. Jadi pesan beliau ya kepada saya, beliau kan anggap saya itu orang yang masih muda gitu kan. Jadi bayangkan ya, ini Toyota ya, ini yang mendirikan Toyota kakeknya ya. Waktu itu tekstil, kemudian bapaknya mengubah menjadi otomotif, kemudian dia meneruskan gitu. Ya, nah saya nginap di rumah beliau ini 2 hari 2 malam waktu itu ya. Orangnya sederhana banget, nggak punya supir, nggak punya pembantu, nggak punya siapa-siapa. Ya, mereka urus sendiri semuanya. Ya, jadi kalau ke kantor ya udah nyetir sendiri. Padahal kantornya lumayan jauh, ya 40 menit itu perjalanan. Nyetir sendiri. Tinggal di rumah ya, bersih-bersih, nyapu-nyapu dia sendiri juga semuanya. Hebatnya luar biasa itu. Ya. Nah, saran dia ke saya karena dia nganggap seorang yang muda gitu ya, dia bilang apa? Go everywhere, see everything, meet everyone. Pergilah kemana-mana, lihatlah segalanya, jumpai banyak orang. Ya, karena di situ nanti kita dapat pengalaman. Nah, merantau termasuk dari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk M yang berikutnya. M berikutnya adalah tentang meaning, ya, tentang meaning. Nah, ini bagus banget nih. Ya, terutama bagi teman-teman yang punya bisnis ya atau memang ya menekuni karirnya, ya, menekuni karirnya. Ya. Jadi meaning ini ya, inilah yang membedakan kita dengan orang rata-rata, ya. Jadi bukan sekedar halal. Kalau halal mah udah lewat. Kita pengen sesuatu yang lebih kan, gitu. Jadi kalau meaning itu lemah, ya pemaknaan itu lemah, ya maka action akan bermasalah, bahkan kehilangan arah. Tapi kalau meaningnya kuat, action akan dahsyat. Ya makanya ini lebih daripada uang, beyond money. Ya kita lihat ya slide yang berikutnya yang warna biru itu. Kita berbisnis untuk apa? Apa makna yang kita ingin perebutkan gitu ya, kita perjuangkan gitu. Ya coba lihat ya slide warna biru itu. Jadi bisnis itu adalah pertama ibadah secara umum. Ya, karena di sini kita luas sekali ya, ibadah itu luas sekali, nanti kita pecah satu-satu lagi. Ya, ibadah satu, kemudian apalagi sunnah juga. Bagi yang muslim ya, memang bisnis itu adalah sunnahnya Nabi. Nabi berbisnis kan 25 tahun. Ya, terus apalagi amanah. Kita punya potensi harus kita keluarkan. Ya, terus juga bagaimana kita punya karyawan harus kita kelola. Kita punya tim harus kita kelola. Itu amanah. Terus apalagi menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Ya. Itu ibadah semua itu. Oke. Terus apalagi kita kerja, kita bisnis, kita memberikan keteladanan, ya, inspiration kepada siapa? Kepada tim, kepada anak, kepada keluarga. Kasihlah teladan yang benar, gitu. Ya, kasihlah teladan yang tepat, gitu. Kemudian apalagi kita menjaga reputasi nama baik kita. Makanya bisnis boleh naik turun, omset boleh naik turun, tapi nama baik harus naik terus, kredibilitas harus naik terus, gitu. Kalaupun bisnisnya rugi, ya nama baik nggak boleh turun, nggak boleh ikutan rugi, harus untung gitu. Ya, jadi jaga nama baiknya. Terus bisnis adalah apa? Kemuliaan diri. Kalau kita minta-minta itu kan lemah. Ya, kalau kita berbisnis menafkahi diri, menafkahi keluarga itu kemuliaan. Terus apalagi aktualisasi diri. Ya, kita punya passion, punya hobi, ya punya kemampuan, nah kita aktualkan gitu. Ya. Bahkan selisihnya
Ya, setelah cukup diri kita, setelah cukup keluarga kita beri pada orang lain. Itu namanya apa? Sedekah, bantuan, pinjaman, dan seterusnya. Itu ibadah kan, membantu sesama. Bahkan memudahkan ibadah yang lain, umroh dan seterusnya. Ya, jadi bisnis zaman sekarang ini, kalau orangnya benar-benar apa ya, ngerti agama dan ngerti bisnis, jadi bisnis itu adalah jihad. Saya menyebutnya apa? Jihad modern. Bisnis itu jihad modern. Gitu. Saya berani bilang di bisnis saya ini ya, yang saya jalani sama mitra-mitra itu jihad modern beneran. Saya berjuang untuk mereka beneran. Saya juga berjuang untuk keluarga saya. Ya, sungguh-sungguh kita berjuangkan. Kayak nanti malam nih ya, jam 3 pagi kita meeting. Jam 3 pagi dan biasanya jam 3 kurang 10 itu udah full ya Zoom meeting di dalam Zoom ini biasanya. Ya. Dan nanti meluber sampai masuk ke YouTube sekitar 1.500 ya bahkan lebih. Ya. Kayak kemarin tuh sampai 2.800 totalnya. Ya. Sungguh-sungguh kita itu. Ya, makanya saya mengatakan ini ya my business, my jihad. Ya, jihad modern ini. Asalkan niatnya benar. Ya karena jihad itu maknanya luas. Apa aja yang sungguh-sungguh itu jihad gitu. Jadi bukan sekedar kita ke medan perang, banyak jihad itu luas gitu. Kan mujahadah artinya sungguh-sungguh gitu kan. Nah, jadi ini makna bisnis ya, ini makna bisnis, ini membedakan kita dengan orang rata-rata. Ya. Kayak saya nih ya, ini kan pandemi nih. Saya punya mitra tuh ribuan, itu kan nggak main-main. Saya oke lah aman dari segi finansial. Mereka aman nggak? Makanya kita perjuangkan benar-benar. Ya. Dan saya memang alirannya agak saklek sedikit ya. Saya 4 bulan nih di rumah aja ini. Ya, sekitar 4 bulan saya di rumah aja. Dan saya berusaha ya memastikan ribuan mitra saya juga di rumah aja. 90% dari mereka nurut. Ya, di rumah aja. Tapi Masya Allah ya, dengan cara yang kita bikin, dengan sistem yang kita bikin, itu hampir semuanya income pada naik semuanya. Demi Allah, beneran. Ya, bukan ngada-ngada ini, bukan sok-sokan ini, enggak. Ya, Allah kasih karunia, Allah kasih kemudahan ya, income kita rata-rata naik semua. Di rumah aja 4 bulan full, coba itu. Ya. Makanya saran saya bagi teman-teman ya yang capek ya bolak-balik keluar, ada resiko naik kereta bareng-bareng, naik bis bareng-bareng. Coba kenapa nggak bikin aja bisnis dari rumah gitu? Ya, nggak harus sama saya, nggak harus sama saya, masih apa aja silakan gitu. Tapi bisa kok menghasilkan uang dari rumah itu bisa. Ya. Dan nggak harus juga itu jaga lilin gitu ya, nggak, bukan jaga lilin ini. Ya, ya kita bisnis beneran ini, ya bisnis beneran bisa gitu. Ya. Nah, oke ya, kemudian kita masuk lagi pada profit ya, profit dan benefit. Coba slide yang berikutnya warna biru itu. Jadi namanya kita kerja, namanya kita bisnis dapat profit kan, dapat keuntungan finansial. Ya. Tapi hati-hati, ya. Benefit yang kita berikan itu harus jauh lebih besar. Ya, harus jauh lebih besar. Ya, coba perhatikan baik-baik ini gambar ini. Ya, contoh gini nih, kita dapat profit dari bisnis 12 juta. Artinya, kita harus kasih benefit kepada mitra kita, pada semua orang, itu harus 20 juta, 30 juta atau lebih. Nah, itu baru namanya mukmin. Itu baru namanya orang yang bermanfaat. Kalau profitnya dapat 10 juta, dia ngasih benefit juga 10 juta, ya ini sekedar ya orang rata-rata ini. Ya. Nah, kita kan pengen lebih. Ya. Kita pengennya jadi orang yang beriman, orang yang bermartabat, ya, orang yang benar-benar bermanfaat. Jadi orang bermanfaat itu, orang beriman itu gimana? Dia dapat profit, dia keluarkan benefit, benefitnya lebih besar, jauh lebih besar. Dan apa dampaknya secara dunia ya? Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Ya, coba lihat saya nih benar-benar, ya, lihat benar-benar. Kalau ya kita dapat profit nih, misal 12 juta. Benefit yang kita berikan 20 juta, 25 juta, 30 juta, bahkan lebih gitu. Otomatis ada selisih yang besar itu. Itulah yang membuat tim loyal sama kita. Tim hormat sama kita. Ya, masyarakat menghargai kita. Masyarakat memuliakan kita. Ya. Dan berkahnya itu berlapis-lapis jadinya. Karena memang Allah nilai itu. Tapi kalau plus-plus aja, ya udah. Oke, sebagian mungkin belum paham. Oke, saya tunjukkan nih dalam dunia kerja ya. Misalnya gini, ada kita atasan nih, kita atasan. Ada seorang karyawan, kita gaji dia 5 juta. Ternyata output dia bagi kantor sama, cuma 5 juta itu. Digaji 5 juta, outputnya 5 juta. Orang kayak gini nih, ini rawan dipecat ini. Karena benefitnya plus-plus aja. Yang bisa dipertahankan di perusahaan adalah siapa? Dia digaji 5 juta, tapi outputnya bisa 15 juta. Ya. Nah, yang manusia cilaka adalah apa? Digaji 5 juta, outputnya kayak orang digaji 4 juta. Ini kalau di perusahaan swasta, orang kayak ini pasti pengen ditendang segera. Ya. Jadi biasanya perusahaan itu menggaji, gajinya sekian, harus mendapatkan benefit yang lebih. Pasti kayak gitu perusahaan. Apalagi semakin besar perusahaannya, itu standar
perhitungannya kan luas sekali, gitu. Ya, papan penilaiannya kan luas sekali. Nah, bisnis juga sama, ya, bisnis juga sama, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Kita dapat kita dapat profit berapa, benefit yang kita keluarkan harus lebih besar. Inilah yang membuat tim loyal sama kita. Mau fight sama kita, hormat sama kita, berjuang sama kita. Bahkan ya diam-diam dia mendoakan kita. Karena kita punya benefit jauh lebih besar. Ya. Tapi cobalah kita transaksi ya sama vendor gitu. Ya, kita untung itu 20 juta. Manfaat yang kita berikan juga 20 juta. Nggak mungkin tuh yang vendor itu mau doain untuk kita tuh diam-diam, nggak mungkin. Yakin saya. Nggak mungkin lah. Ya. Tapi kalau manfaat kita besar, diam-diam dia tahajud untuk kita. Diam-diam dia 2 rakaat ya sholat, habis itu dia doain untuk kita. Ya. Makanya ayat yang mengatakan ya, yang insan yang baik itu seperti apa gitu kan. Hadis yang mengatakan manusia yang bermanfaat itu seperti apa. Ya ini terjemahannya ini. Sebaik-baiknya manusia yang luas manfaatnya, banyak manfaatnya. Ya ini terjemahannya. Perbanyak benefit itu. Lebih daripada uang yang kita dapatkan dimanapun kita berada. Ya. Nah, itu namanya meaning. Itu namanya meaning. Jadi bukan sekedar dapat duit. Wah, kalau Buya Hamka bilang mah itu orang rendah banget kayak gituan. Ya. Kalau sudah kerja, apa beda dengan kera? Gitu. Kata Buya Hamka. Kalau sekarang makan, apa beda dengan babi hutan? Gitu. Kata Buya Hamka. Kita mesti beda lah. Kita orang beriman kan. Gitu. Ya. Nah, ini yang tentang meaning ya. Poin kedua. Poin ketiga, ya. Coba saya mau ngecek dulu suaranya. Bapak Ibu, coba tangannya dua-duanya diangkat ke atas boleh? Gerak-gerakan boleh? Lebih kencang lagi boleh? Yang geraknya sungguh-sungguh, saya doakan rezekinya lancar. Amin ya. Geraknya sungguh-sungguh. Ayo. Yang mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang punya hutang, mudah-mudahan yang ngasih hutangnya lupa ya. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Amin ya. Jodoh yang soleh. Amin. Sambil digerakin tangannya. Ya. Jodoh yang soleh atau soleha. Amin. Yang hafiz. Amin. Ya, anak orang kaya. Anak tunggal. Warisannya banyak. Bapaknya udah berumur. Makin ngaco ini. Dah, lanjut lagi. Ya, nah poin yang ketiga adalah ini masih soal bisnis ya. Soal bisnis kita baiknya kita lihat dulu tentang produk ya. Produk dan profit in pandemic ya, 3P. Product and profit in pandemic. Ya. Product and profit in pandemic. Ya. Jadi ya ini nggak main-main teman-teman. Saya bimbing orang ya, itu bina orang bukan sehari 2 hari, belasan tahun sudah. Alhamdulillah sudah belasan tahun. Orang yang saya bina juga jumlahnya udah ratusan ribu. Di 34 provinsi, di berbagai macam negara. Di Korea 5 kali, di Jepang udah 6 kali, Amerika 2 kali, Australia, New Zealand, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Mesir, ya, Hong Kong entah berapa kali, banyak banget sudah. Termasuk juga Filipina, ya, Taiwan dan seterusnya. Jadi kita bukan coba-coba gitu, kita udah melihat polanya macam-macam. Nah, ketika pandemik ini makin tajam lagi di analisa saya, gitu. Ini ada 5 rumus ya, ada 5 poin, perhatikan baik-baik ya. Teman-teman bantah 2 saja, bantah 2 aja, pasti kerepotan untuk go nasional. Terutama bagi yang duitnya terbatas. Kalau duitnya banyak mah aman. Tapi kalau merasa dirinya pemula, uangnya terbatas ya, saya kasih 5 rumus, ya 2 dibantah sama dia, pasti kerepotan, yakin saya. Tapi 5 ini kalau diterapkan benar-benar, insya Allah percepatan. Ya. Nah, ini saya bahas cepat dulu ya. Pertama ya, oke balik lagi ke saya layarnya. Jadi usahakan itu barang, bukan jasa. Oke? Jasa yang mengharapkan physical kontak, ya sentuhan fisik, itu saat pandemi ini orang cenderung mengurangi atau menghindari. Ya, saya ulang ya. Saya pengen kasih solusi. Saya terpaksa ngomong belak-belakan. Supaya apa teman-teman pulang dapat solusi. Saya di akhir seminar nggak ada penawaran, ayo ikut seminar saya berikutnya, training saya berikutnya berbayar sekian. Nggak ada. Saya pengen nih kasih solusi tuntas semuanya. Gitu. Nggak ada juga saya jualan produk atau penawaran apa, nggak ada. Atau ayo beli buku saya, nggak ada. Saya pengen ini solusi tuntas. Ya, nah agar ini jadi solusi dan tuntas, saya pengen ngomong belak-belakan. Boleh ya? Boleh ya? Kalau boleh, tolong ngangguk. Kalau nggak boleh, ya mau gimana lagi? Udah di sini kan, terima aja lah. Jadi gini, jadi jasa yang mengharapkan yang ada physical kontak, orang cenderung mengurangi dan menghindari. Contoh pangkas rambut, salon, saya udah 4 bulan nggak ke salon. Yang motong istri saya udah 3 kali atau 4 kali. Ya, ngapain saya ketemu orang yang saya nggak ngerti? Mending istri aja motong. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Ya,
Alhamdulillah waktu potong pertama salah, yang kedua alhamdulillah tambah salah ternyata. Ya, tapi nggak apa-apa, orang ganteng tetap ganteng, aman ya, aman terkendali, ya. Nah, coba lagi yang misalnya kayak mani-pedi, perawatan wajah, ngeluarin komedo, orang cenderung nggak mau. Saya biasanya 2 minggu, ya tiap 2 minggu itu saya biasanya refleksi, pijit, panggil orang ke rumah. Ya, kaki biasanya diituin kan, refleksi kan. Sekarang udah nggak ada, udah 4 bulan nggak ada. Jadi refleksi saya gimana? Ya refleksinya saya diam-diam aja sendiri di rumah, refleksi diri ya, merenung. Nggak ada refleksi pijit, udah nggak ada lagi udah. Ya. Ada orang tiap bulan rutin ya, pertengahan bulan Hijriah itu biasanya bekam. Ini orang nggak berani bekam. Siapa yang berani? Lihat darah-darah gitu, siapa yang berani coba? Ya. Nah, jadi orang cenderung mengurangi atau menghindari. Anak saya nih, biasanya rutin ke dokter gigi. Ini enggak, saya bilang enggak, biarin aja. Ada karangnya sedikit, saya bilang udah ntar aja sebelum. Karang nggak apa-apa. Pantai itu punya karang indah kok, saya bilang. Ya, biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Ngapain orang beresiko kan? Gitu. Termasuk juga ada yang kursus setir mobil, ya orang cenderung mengurangi. Nah, apa solusi saya buat teman-teman kayak ginian? Ya, coba tawarkan produk sekarang. Potong rambut, pangkas rambut, ya salon sekarang mungkin nggak bisa berkurang, ya sudah tawarkan produknya. Misal apa? Toner buat rambut, ya obat kebotakan, mengurangi kerontokan, kayak gitu tuh. Jadi customer kan udah ada kan, nah ditawari produk. Gitu. Yang biasanya perawatan wajah, ya, nah biasanya ngeluarin komedo atau apa gitu ya. Ada yang setrika wajah gitu ya. Ada wajah kok bisa disetrika, itu bingung juga saya, sakti gitu ya. Nah, ya sudah sekarang ganti aja udah. Misal apa? Jualan kremnya. Krim pagi, krem malam, pelembab, pemutih, apalah. Ya. Jadi itu wanita itu ya krem itu Masya Allah. Ya. Pemutih ada. Pemutih itu pagi pakai, malam pakai. Ada. Pelembab ada. Pagi dijual versi tersendiri, malam ada lagi versi tersendiri. Untuk jerawat beda lagi. Ya. Ada lagi ini pencerah. Lain lagi itu. Ya kalau laki-laki lihat itu bingung gitu. Banyak banget gitu. Pagi beda, malam beda. Nanti lama-lama maghrib pun dibikin beda tuh. Maghrib beda, subuh beda gitu ya. Zuhur beda juga lama-lama itu ya. Karena kalau saya lihat tuh ini bedanya apa gitu. Ternyata ada bedanya menurut dokternya gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi ditawarin itu. Ada yang tanya waktu itu, Mas Ipo, saya bekam. Masa mau nawarin alat bekam kan nggak bisa. Nah, kalau memang customer-nya ada, berarti ditawarin produk-produk yang memang orientasinya pada Islam-Islam gitu. Contohnya apa? Minyak zaitun, kurma, madu, oke? Delima. Nah, kayak gitu tuh. Jadi barang. Tawari barang dulu udah. Karena ada customer-nya. Kalau nggak ada customer-nya masih po, ya nggak ada customer-nya, ente ganti bisnis aja. Ngapain mikir kayak gitu kan, pusing amat. Ya. Yang saya omongin ini kalau ada customer-nya. Jadi tinggal di shift produknya. Kalau memang customer-nya nggak ada, ya bikin bisnis baru aja. Ngapain pusing gitu. Ya. Nah, itu saran saya. Boleh nggak jasa? Boleh. Tapi jasa yang bisa jarak jauh. Mungkin pakai Zoom, pakai Google Hangout, ya. Makanya saran saya jasa yang zoomable, ya, zoomable. Ini istilah doang. Contohnya apa? Kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, ya, kelas Zumba, kelas yoga, ya, kelas aerobik dan seterusnya. Ini bisa jarak jauh. Ya, bahkan hebat sekarang pasarnya bisa nasional. Ya, kayak istri saya tuh ikut kelas aerobik gitu ya. Wah, sekarang pasarnya nasional malah. Gitu. Dulu terbatas satu teritori Bintaro aja gitu. Ya. BSD aja gitu. Ya, Tangsel aja gitu. Oh, sekarang nggak nasional bisa. Ya. Nah, jadi peluangnya bagus juga ternyata. Ya, jadi kalau jasa hanya bisa yang kayak gini jarak jauh. Ya, jadi kalau jasa harus zoomable. Kalau barang, nah barang harus deliverable. Ya, deliverable artinya apa? Bisa dikirim, mudah dikirim. Harus hemat ongkir, harus ringan, harus kecil. Kalau berat besar kena di ongkir. Sehingga apa? Perhatikan baik-baik ya. Teman kita di sosial media itu 70% beda kota sama kita. Teman-teman kita di sosial media 70% beda kota sama kita. Harus itu menjadi pasar bagi kita, pasar nasional. Kita bisa kirimin semua. Tapi kalau dia berat atau besar, dikirim itu mahal. Akhirnya nggak bisa go nasional. Pasarnya teritori aja akhirnya. Sayang kan? Nah, makanya saya bilang cari barangnya itu kecil, ringan, oke, ongkirnya murah. Contoh ya, ini saya ambil contoh ya. Ini bukan produk saya. Ya, ini yang saya konsumsi di rumah. Saya atau istri. Ini saya sama istri rutin minum ini. Ya. Nih, saya nggak sebut merek ya.
Karena nggak sponsor soalnya dia. Kecuali dia sponsor, saya sebutin ya. Nih contohnya, harga ratusan ribu nih, tapi kecil. Ya, ini lagi nih. Ratusan ribu, tapi kecil. Ya, ini juga saffron, ya saffron, 400 sampai 500 ribu nih, kecil doang. Nggak tahu nih bunga apa katanya itu ya. Istri saya beli ini. Ya. Nah, terus apa lagi? Contoh nih, ya kalau mau gede paling gede segini nih. Ini paling gede. Ya. Ini juga ratusan ribu. Nah, ini juga mahal nih. Ini 400 sampai 600 ribu nih. Ini istri saya juga pakai nih. Ya. Nah, ini. Jadi kan enak, ngirim ke Balikpapan, Samarinda, ya, Sorong, Aceh nggak masalah. Karena apa? Kecil. Ongkirnya aman. Ringan kecil soalnya. Oke? Nah, termasuk juga ini. Ini misalnya. Ya. Kecil ringan. Kita ini belum sebesar Sinarmas. Ya, belum Sinarmas. Kita masih Sinar Petromak. Oke? Nah, kalau sudah sebesar Sinarmas, Unilever, Indofood, dia punya armada sendiri. Ya. Dia punya kargo sendiri, punya truk sendiri, bisa ngirim sampai ke Aceh, sampai ke Medan. Kita enggak. Ngirim barang pakai apa? Jasa pengiriman. Tiki, ya kan? Via Tiki, via JNE, ya kan? Via Valen, ya kan? Nah, biasanya gitu tuh. Ya. Jadi saran saya cari barang yang hemat ongkir karena ini sangat-sangat menentukan gitu. Agar pasarnya bisa nasional. Ya. Oke, jadi barang kecil ringan. Terus apalagi barang itu tahan lama. Coba tampilkan lagi slide-nya tadi. Ya, tahan lama. Kenapa tahan lama? Coba bayangkan ya, teman-teman jual makanan basah, kue basah, lauk basah ya. Itu tahannya cuma 8 jam, 12 jam. Itu nggak bisa ngirim ke Makassar. Ya, dari Jawa kirim ke Makassar nggak bisa, basi dia. Kirim ke Manado, basi dia. Ya, kirim ke Kupang gitu. Kendari, yo basi dia. Ya, Kupang itu di NTT, Kendari itu di Sulawesi. Ya. Nah, makanya pastikan tahan lama, yang berminggu-minggu tahan. Sebulan, 2 bulan nggak basi, nggak rusak, nggak pecah gitu. Ya, jangan sampai lama gitu akhirnya turun mutunya, jangan seperti itu. Oke, balik lagi ke saya. Nah, kenapa? Pertama karena luasnya Indonesia, satu hal. Kedua, kita ini kalau pengen sukses, ya cepat jualannya, saya kasih satu tips ya, jual pada penjual, sell to seller. Ya, jual pada penjual, jangan konsumen langsung. Nah, namanya apa? Bisa franchise, bisa lisensi, bisa keagenan, bisa distributor. Nah, ini produsen, lempar lagi distributor, lempar lagi agent yang menengah, agent kecil, kemudian reseller, ada lagi dropship. Ini makan waktu. Dan kadang-kadang di tangan reseller, kadang-kadang 2 minggu nggak laku. Jangan sampai gara-gara lama gini, barang rusak, busuk, basi. Jadi harus tahan lama, 2 bulan aman, 3 bulan aman. Syukur-syukur ya 1 tahun aman. Gitu. Karena barang tuh ya, kalau kita mainnya ratusan ribu quantity, ya itu buram. Kita nggak bisa kontrol. Pasti ada yang nggak laku, pasti ada yang mandek, pasti ada yang retur. Jangan sampai rusak. Ya. Nah, jadi yang jualan makanan basah, gimana caranya? Bukan berarti di stop, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi sekarang coba dibikin kering, dikeringkan. Contoh bikin deh, kayak teman saya bikin bumbu dapur, kering jadinya. Oke? Atau dibikin beku. Ya, kayak teman saya jualan ayam, jualan daging, ya dibikin beku gitu. Ya. Nah, ini tahan lama juga akhirnya, bisa 6 bulan gitu. Oke? Mentok-mentok 3 bulan. Ya lumayan lah. Pokoknya harus tahan lama. Nah, gimana cara membekukannya, mengeringkannya? Jangan tanya saya, cari sendiri. Masa gitu aja tanya saya, ya. Nanti kalau saya jelasin semua, nanti saya minta bagi hasil loh, ya. 20% saya minta Anda, ya kan? Nah, jadi ya biar duitnya selamat, ya udah pikirkan sendiri caranya. Bagaimana bekukannya, bagaimana mengeringkannya sehingga bisa pasarnya nasional, gitu. Ya. Jadi kalau ingat ya, perhatikan baik-baik, kalau jasa zoomable, kalau barang harus deliverable, tahan lama. Biar cepat gimana ya penjualannya? Jual pada penjual. Ya. Jadi franchise itu jual pada penjual. Ini master franchise, ini franchisee, ini konsumen kan? Gitu. Jadi dia nggak langsung ke konsumen, tapi dia jual ke franchise, franchise jual ke konsumen. Sama juga barang-barang itu ya, jual dari mana? Produsen ke distributor, distributor ke agen, ya agen baru ke reseller atau ke konsumen. Oh langsung pasar gede, gitu. Ya, ini cara cerdasnya. Oke, nah terus coba perhatikan tadi gambarnya, munculkan lagi. Usahakan barang itu, ya, usahakan barang itu tahan lama. Udah kita bahas tadi. Kemudian apalagi cepat habis. Ya, cepat habis. Bukan berarti boros, bukan. Memang dia habis aja dengan sendirinya. Bukan konsumtif juga gitu. Istilahnya adalah high repetition.
Tiap 2 minggu orang beli, tiap 4 minggu orang beli dengan alami. Bukan kita bujuk-bujuk atau kita bikin dia konsumtif gitu, enggak. Ya, oke, lihat lagi ke saya, penting banget ini. Ya, contoh ya, saya beli laptop ini, ya, ini Apple, ya, saya puas, ya. Kapan saya beli lagi? Saya beli laptop lagi setelah 7 tahun. Ini saya beli lagi Apple lagi. Jadi repeat ordernya kapan? Per 7 tahun. Lama banget, ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat customer, ya, terus customer itu puas, dia baru beli lagi 7 tahun. Artinya apa? Kita harus cari pelanggan baru kan? Ini melelahkan. Meja saya nih, 10 tahun, saya belum ganti, saya belum nambah. Artinya apa? Repeat ordernya bisa 10 tahun atau lebih. Kacamata saya, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, nih, curtain, saya baru ganti. Setelah apa? Setelah 9 tahun. Ya. Nah, ini repeat ordernya rendah. Jadi kalau Anda yang pemula, merasa duitnya terbatas, cash flow-nya nggak terlalu lancar, carilah barang yang memang cepat repeat ordernya. 2 minggu, maksimum 4 minggu. Kuliner, sembako, skincare, suplemen, nah itu boleh. Itu 2 minggu orang habis atau maksimum 4 minggu. Tapi kalau barang-barang yang slow tadi, 2 tahun, 5 tahun, wah habis umur kita. Karena kita pemula kan, uang kita ngap. Kita uangnya segitu-gitunya kan. Nah, jadi kalau bisa punya 200 pelanggan, kita nggak usah pusing-pusing lagi, itu dikelola baik, itu yang repeat order terus. Trak, 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 trak. Enak banget kan? Ya. Makanya salah pilih produk, salah hasilnya, hati-hati. Banyak yang ngap. Ada seorang dokter, ya mitra saya, dia jual buku. Saya bilang sama dia, bercanda kan. Kalau jual buku itu sangat menguntungkan bagi UKM seperti kita, jangan ngomong Gramedia ya, saya bilang. Gramedia itu dia besar. Dan yang bisa berhasil kayak Gramedia cuma dia sendiri. Nggak ada orang yang bisa sama dia, nggak bisa. Karisma aja nggak kuat. Ya, yang lain-lain nggak kuat. Cuma dia sendiri aja tuh, saya bilang. Kalau memang jual buku itu sangat menguntungkan, bagi UKM, saya yang pertama jual. Karena buku saya 4 tahun nomor 1 terlaris di Indonesia. Saya bilang sama dia, Dok, orang kalau, dia kan bisnis sampingan ya, jual buku gitu. Kalau orang beli buku, kapan dia beli buku lagi? Mungkin nggak dia repeat order buku yang sama? Nggak mungkin. Kecil kemungkinannya, saya bilang. Ya, lama repeat ordernya, saya bilang. Jual baju laki-laki, sama juga laki-laki jarang beli baju. Bajunya udah sobek belah 2 gitu, baru dia ganti laki-laki. Beda sama perempuan. Perempuan dikit-dikit lucu, dikit-dikit lucu, ya kan? Nah, lucu aja semuanya, ya kan? Nah, jadi makanya repeat ordernya lama. Saran saya cariin 2 minggu atau 4 minggu. Kenapa? Aku pemula. Aku perlu cash flow. Gitu. Dah, simple. Oke? Nah, yang terakhir, saran saya ya jangan produksi dulu. Karena produksi itu cost-nya gede. Ya, cost-nya gede. Ada orang misalnya ya bikin batik bagus gitu. Ya udah, kita ambil sama dia, kita jual, kita jadi distributor, jadi agen kan bisa. Pakai merek dia boleh, merek kita juga boleh, silakan. Ada orang bikin sandal gitu bagus gitu, atau sepatu sekolah bagus, ya udah kita jadi distributor. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda yang harus bikin, kalau Anda pemula, uang terbatas, saya bilang berat. Produksi, kata kuncinya adalah apa? Skala ekonomis. Jadi harus massal dia. Kalau dia massal, cost per unitnya murah. Ya. Tapi kalau Anda pemula, sulit untuk massal. Pasti Anda kalah sama yang senior biasanya. Jadi kalau merasa dirinya pemula, modal terbatas, pengalaman terbatas, mending jangan produksi, saran saya. Ya. Fokus menjualkan aja, fokus distribusi. Ya. Dan itu insya Allah tetap jadi pengusaha namanya. Ya. Oke. Kita buka M yang berikutnya. M yang berikutnya adalah tentang mood. Ya. M yang ketiga ini, mood. Ya. Jadi mood ini ya, orang jarang paham. Mood itu, manusia adalah makhluk mood. Kalau moodnya bagus, semuanya bagus. Ya, oke, saya bacain satu-satu ya. Jadi kita perlu menaklukkan mood kita sendiri, ya, menaklukkan hati kita sendiri sebelum kita menaklukkan hati orang lain. Ya. Terus juga kalau mood bagus itu mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Terus apalagi kalau mood bagus muncul ide-ide. Ya. Kalau mood bagus, kesehatan bagus. Tubuh kebal, imun bagus, stamina bagus. Bahkan kalau mood bagus, itu adalah bagian dari amal soleh. Gitu. Oke, balik lagi ke saya. Contoh ya, kita naik motor, bawa motor. Tato keserempet, pecah kaca depan. Hitung-hitung, wah ratusan ribu nih. Orang biasa, marah-marah. Menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Ya, dia enggak, kacanya pecah. Tapi bisa senyum nih,
mau ganti mobil ini, ganti mobil ini. Nah, dia tetap bersyukur. Atau apa, udah tabrakan itu langsung mikir apa? Untung kenanya motor doang, badan aman, alhamdulillah. Ya, orang seperti ini, bersyukur seperti ini, kira-kira, saya mau tanya, kira-kira ini amal soleh nggak kira-kira? Yang bilang iya tolong angguk coba. Yang bilang iya tolong angguk. Amal soleh nggak kayak gini kira-kira? Iya kan? Orang lain rata-rata pas keserempet, pas pecah kacanya, bisa nggerutu, bisa ngomel, bisa marah-marah, bisa nuntut ke orang gitu. Bisa nyalahkan dirinya sendiri, bisa nyalahkan takdir. Dia nggak malah senyum. Oh ya, ini ganti mobil ini. Atau dia bilang, ya alhamdulillah badan nggak apa-apa, aman semuanya. Cuma kaca doang. Kaca bisa diganti. Nah, ini adalah amal soleh. Ya. Jadi kalau mood bagus, itu efeknya kemana-mana. Kesehatan, rezeki, ya, stamina, imun, kekebalan, ya, dan amal soleh juga semuanya. Ya. Makanya saya simpulkan tuh dari ini biasanya saya jelasin 2 jam nih tentang mood ini. Ya. Jadi mood itu mempengaruhi segala aspek. Makanya saya menyimpulkan manusia adalah makhluk mood itu. Beda sama beberapa jenis hewan. Dia nggak punya mood, dia kerja ya kerja aja. Contohnya kayak semut gitu. Ya dia kerja aja terus, nggak ada yang semut lagi males gitu. Kenapa? Lagi bad mood? Nggak ada. Semut mah kerja aja terus. Kalau namanya semut pekerja ya kerja. Ya, kalau ratunya ya dia diem gitu. Nah, tapi kalau manusia kayak kita ini, kita makhluk mood. Ya, tergantung kita bagaimana mengendalikannya. Nah, ada banyak aspeknya nih ya. Saya kalau bahas sih bisa panjang ya, tapi saya mau tunjukkan satu hal aja. Boleh tunjukkan tentang ini, mic pose ya, mic pose, pose mic ya, ada 4 orang itu. Coba ya teman-teman angkat tangannya seperti ini boleh? Ya, tangannya direntangkan seperti itu boleh? Dua-duanya. Yang punya tangan aja ya. Kalau nggak punya tangan ya udah nggak usah, jangan dipaksakan ya, repot ntar. Ya, yang punya tangan ya dan udah mandi, keteknya udah bersih. Nah, coba angkat kayak ini coba ya. Nah, ini namanya mic pose. Namanya apa? Namanya apa? Saya mau baca ini gerakan mulutnya. Ini namanya apa? Mic pose. Oke, ya balik lagi layarnya ke saya. Jadi ya ini ada penelitian dari kalau nggak salah namanya itu Amy Cuddy kalau nggak salah saya. Ya perempuan namanya Amy Cuddy. Jadi orang pose tertentu aja itu bisa mempengaruhi mood-nya, PD-nya, kesuksesannya. Bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah, pose seperti apa? Penjelasannya panjang, tapi salah satunya ini, mic pose. Ya, saya menyebut sebagai mic pose. Posenya mic. Ada Michael Jackson di sana, ada Mike Tyson di sana, ada Mick Jagger di sana, ada Michael Jordan di sana. Itu namanya mic semua kan? Mic. Jadi orang itu, coba perhatikan baik-baik ya. Orang yang kalau menang, cenderung gini deh. Ya, menang, dia gini. Merasa hebat, dia gini. Dia menaklukkan panggung, dia gini. Ternyata itu efeknya ya, itu bikin moodnya bagus, makin bagus. Makanya orang menang cenderung makin menang. Coba tampilkan lagi di layar tadi, seperti apa? Gambar tadi coba. Mike Post tadi. Ya, ada Michael Jordan, ada Mike Tyson, ada Mick Jagger, ada Michael Jackson. Coba teman-teman lihat lagi. Nah, itu. Ya, oke, balik lagi ke saya. Coba kira-kira mungkin nggak orang ya pemain bola habis nyetak gol, gol gitu, terus dia murung gitu, ekspresinya gini tuh, ada nggak gini? Nggak mungkin, pasti gini deh. Ya, habis lari, begitu sampai di finish pasti gini juga dia. Nggak mungkin gitu. Ya, jadi ini adalah pose seorang pemenang. Lah, kita belum menang, Pak. Kita belum sukses, Pak. Nah, diambil ilmunya. Jadi walaupun belum sukses, gini juga biasain. Ya. Karena apa? Mengundang mood untuk bagus. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Ini namanya ilmu fisiologi, ya, bukan psikologi ya, tapi fisiologi. Bagaimana gerakan mempengaruhi perasaan. Makanya trainer nomor 1 di dunia namanya Anthony Robbins mengatakan apa? Motion affects motion. Motion affects emotion. Gerakan mempengaruhi perasaan. Jadi kalau kita bergerak, efek beda. Ya. Makanya tadi kita duduk aja gitu. Pas gini, moodnya beda. Kalau seminar kadang-kadang orang ya trainer ngajak kita lompat gitu ya, lompat-lompat gitu kan, atau main pijit-pijitan, langsung moodnya berbeda. Ya. Nah, ternyata tuh mengubah posisi itu bagus, bergerak itu bagus ya, olahraga dan sebagainya itu bagus, ya.
muaranya adalah tentang apa? Tentang mood. Setelah mood ini oke, kemana-mananya oke, kesehatannya, rezekinya, amal solehnya, ya, dan memancing mood yang lebih besar lagi. Bahkan ada satu rahasia besar ya, semua amal, ya, saya bilang ya, hampir semua amal, itu kan amal memang mencari ridho Allah gitu. Tapi ada manfaat yang lain, namanya ini fadilah. Ada salah satu fadilahnya, apa itu? Hampir semua amal itu tujuannya memperbaiki mood kita. Ya, memperbaiki mood kita. Kita lagi kesel, ya, lagi kesel misalnya. Atau kena air wudhu, pasti tenang. Ya kan? Andai kata emosi, emosinya turun. Masih emosi, sholat, Allahu Akbar. Nah, mulai turun tuh emosinya. Ya. Terus apa lagi? Sujud. Seemosi-emosinya orang, kalau sujud pasti tenang dia. Kalau mungkin orang lagi sujud marah kan, wah, nggak mungkin. Mau sujud kok marah-marah coba, nggak mungkin. Ya. Apakah hanya sholat? Enggak semuanya. Kita lagi pusing, lagi mumet, runyam banget. Berangkat umroh, berkurang tuh rasanya, runyamnya, ya, mumetnya, ya kan? Oke, semua ibadah. Kita lagi desperate misalnya, lagi putus asa gitu, ya. Tapi pas sedekah, muncul harapan. Pas puasa muncul harapan. Mood bagus lagi. Jadi hampir semua amal, ya, salah satu dampaknya apa? Memperbaiki mood kita. Karena apa? Begitu mood bagus ya kemana-mana tadi saya sudah bahas, ya, rezeki, kesehatan, ya, mood yang lebih besar lagi, oke, dan insya Allah bagian dari amal soleh, gitu. Ada cerita dari Gus Baha kan? Gus Baha ditanya sama istrinya, Mas kok nggak ini jarang marah gitu? Kenapa kok jarang marah gitu? Ya, dia bilang menyenangkan istri itu ibadah. Dia bilang, menyenangkan istri itu ibadah, ya kan? Diplomatis jawabannya, ya kan? Daripada rame jawab gitu aja ya nggak? Menyenangkan istri itu ibadah. Oh iya. Nah, kalau kamu lagi senang, ya, itu menyenangkannya lagi susah. Jadi kalau kamu udah senang nih, mau dibikin lebih senang, gimana caranya? Ya kan belanja, shopping, keluar duit, boros. Ya, tapi kalau kamu lagi marah, ya, aku diam aja, aku latihan sabar. Nah, akhirnya kamu kan tenang juga. Ya, akhirnya kamu senang juga. Nah, itu adalah cara bikin orang tenang yang hemat, tidak boros itu, ya. Jadi cukup dengan sabar aja. Dengan sabar aja dapat pahala, ya kan? Istri bahagia lagi, hemat uang ya. Kata Gus Bah. Ini bercanda ya, jangan ditelan mentah-mentah semuanya. Tapi esensinya benar gitu kan. Esensinya benar, ya. Nah, jadi mood yang bagus itu ibadah gitu. Amal soleh insya Allah. Ya. Nah, jadi tolong dijaga mood-nya kita. Makanya apa-apa yang kira-kira mengganggu mood kita, jangan diikutin. Ya. Ini kadang-kadang yang aneh nih orang. Dia di Facebook. Ada teman Facebooknya hobi ngata-ngatain dia. Hobi julid ke dia. Julid. Gitu. Ya kan? Nah, kita malah kepo ke dia. Malah nungguin komen dia. Ngecek lagi dia komen apa. Ngapain? Kalau saya ada yang kayak gitu di Facebook, ya, langsung saya remove sebagai friend. Kalau nggak bisa, misalnya teman dekat nih, atau agak-agak dekat lah gitu ya, tapi dia hobinya kayak gitu, saya hide dia, beres. Jadi saya nggak lihat dia, nggak pusing saya. Saya manusia biasa, baca gitu terus naik tensi, ya nggak? Naik emosi kita. Ya, ya udah kita hide, bisa disembunyikan. Ya, jadi kalau di Facebook itu namanya hide. Ya, kalau di Twitter, kalau di Instagram namanya mute. Ya, mute. Jadi orang-orang yang menyebalkan itu, saya mute aja. Kadang-kadang di unfollow nggak enak, karena teman lama. Tapi ngocehnya nggak bener. Saya mute, beres. Jadi saya nggak pusing. Ya, ngapain aku ngurus hidup orang? Ngapain aku ngurusin omongannya dia? Nggak dapat duit, kecuali dapat duit. Nggak apa-apa kita urusnya nggak. Nah, jadi gitu, kita kendalikan mood kita. Karena kita manusia biasa, kadang-kadang ada yang memancing emosi kita untuk gitu, keluar gitu. Ya. Nah, yang kira-kira memancing itu ya udah kita mute aja, beres. Jadi hubungan tetap baik. Karena kita nggak baca soalnya. Kan simple. Kalau kita makin baca, makin emosi jadinya. Ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Mike Post sudah. Nah, yang keempat adalah tentang mentor ya, tentang mentor. Ini bagus banget nih ya, teman-teman perhatikan baik-baik ya, buka hatinya, buka pikirannya, buka matanya ya, perhatikan ini baik-baik ya. Jadi mentor ini adalah orang yang kita memang apa ya? Kita anggap dia itu hebat lah. Ya, hebat, kita anggap dia itu si hebat. Ya, coba baca ini baik-baik.
Ya. Nah, perhatikan tuh ya. Jadi ternyata semua itu punya mentor. Ya, semua itu punya mentor. Soekarno itu punya mentor. Namanya siapa? Hoshokuro Aminoto. Ya, coba balik lagi ke saya, coba lihatin. Jadi Hoshokuro Aminoto ini dia mendidik banyak orang. Dia salah satu orang yang membesarkan Serikat Dagang Islam. Ya, Serikat Dagang Islam. Satu-satunya organisasi yang setara dengan Budi Utomo. Itulah Serikat Dagang Islam. Ya, dua orang yang membesarkan, Samanhudi dan Hoshokuro Aminoto. Nah, Hoshokuro Aminoto ini mencetak banyak tokoh, banyak orang. Siapa? Ada Soekarno, ada Semaun, ada Kartosuwiryo, ya, ada Tan Malaka, ada Agus Salim, ya. Nah, kadang-kadang orang ini pikirnya beda-beda, mentor sama, ilmu sama, oke, mentoring sama semua. Tapi Semaun akhirnya jadi agak kiri, Kartosuwiryo agak kanan, ya. Tan Malaka, Soekarno, nasionalis, Agus Salim, nasionalis tapi agak religius. Nah, gitu, ya. Itu cetakan semua dari Hoshokuro Aminoto. Makanya Soekarno kan lama tuh tinggal di rumahnya Hoshokuro Aminoto, ya, sampai akhirnya Hoshokuro Aminoto menjodohkan ya seseorang untuk Soekarno. Jadi Soekarno saja punya mentor. Nabi Muhammad punya mentor siapa? Pamannya. Ya, mentor bisnisnya siapa? Pamannya, istrinya. Mentor agamanya siapa? Jibril. Imam Syafi'i, mentornya banyak banget. Di Palestina dia punya guru-guru ulama-ulama. Pindah ke Madinah, belajar sama siapa? Imam Malik. Ya. Jadi ini lucu nih ceritanya nih ya. Jadi Imam Syafi'i itu dia pengagum ulama-ulama miskin. Jadi kalau ulama miskin itu dia senang. Dia menganggap ini orang ini zuhud ya dan bebas hisab. Jadi dia lihat tuh di Palestina itu ulamanya kayak gitu. Dia senang. Ini guruku nih, ini ulama sejati kayak gini. Zuhud, ringan hisab. Nah, dia dengar nih kabar, ada imam terkenal. Namanya siapa? Imam Malik. Dia belajarlah. Ya waktu masih kecil beliau. Belajar kepada Imam Malik di Madinah. Begitu sampai di rumah Imam Malik, dia kaget. Karpetnya begitu diinjak, kaki itu ya, kakinya Imam Syafi'i itu tenggelam semata kaki. Saking empuknya, saking enaknya. Itu Imam Malik tuh. Teman-teman kalau nggak percaya nanti cek bagaimana kehidupannya Imam Malik. Imam Malik tuh bajunya bagus-bagus dan banyak. Trompah tuh kayak sandal gitu ya, itu juga bagus-bagus dan banyak. Kursinya tinggi. Sementara ulama-ulama di Palestina itu kursinya rendah-rendah semua, setara sama murid. Begitu sampai di Madinah, Imam Malik kursinya tinggi. Beda sendiri. Ya. Bajunya bagus-bagus. Gitu. Nah, tapi karena ulama hebat, ulama besar, akhirnya sudah Imam Syafi'i belajar. Waktu itu belum jadi imam, ya Syafi'i biasa. Waktu itu dia masih muda kan, gitu. Nah, sekian lama belajar, Imam Malik bilang, kamu belajar sama orang lain. Dia orangnya bagus, lurus, hanif, akhlaknya terjaga, ilmunya Masya Allah. Kamu belajar sama dia. Baik guru, baik syekh. Ya, siapa namanya? Imam Hanafi. Ingat ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Ya, beda sama Malik. Ya, beda sama Maliki. Ya, jadi beda nih, tapi saling rekomen. Masya Allah. Ya, jadi Imam Malik menyuruh belajar ke sini, ke Imam Hanafi. Ya, Maliki ke Hanafi coba. Kamu belajar ke sana. Gitu. Nah, cuma orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Jadi kamu belajar sama muridnya aja, murid terbaiknya. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Ya, tinggal di mana? Di dekat Baghdad, ya, di Kufah. Berangkat. Besoknya berangkat waktu itu. Ya, dan ini pengakuan dari Imam Syafi'i ya. Ini di kitab-kitab tertulis. Teman-teman boleh cek sendiri. Ya, ini juga kemarin diceritakan sama Gus Baha. Di kitab-kitab tertulis ya. Jadi Imam Syafi'i kemudian mengaku, ya, dia dikasih uang sama gurunya, Imam Syafi'i, dikasih uang sekian dinar, kalau dirupiahkan sekitar hampir 50 juta rupiah. Disanguin 50 juta coba. Langsung kepala itu bingung, ya kan? Lah ini ulama-ulama dulu di Palestina nggak pernah ngasih kayak gini nih. Ulama Madinah beda juga nih, disanguin 50 juta. Ya kan? Nah, mulai berubah tuh konsep dia terhadap uang. Sampai di rumah itu tuh, guru yang direkomendasikan itu, ya Muhammad Al-Syabani, begitu sampai di rumahnya makin kaget lagi dia. Begitu masuk ke dalam rumah, di ruang tamu, Muhammad Al-Syabani lagi ngapain? Lagi motek-motek emas, cetek. Oh, emas. Ya. Jadi keping-keping emas itu ya dipotek, taruh toples, cetek, taruh toples, cetek, taruh di gentong, digituin. Ya. Makanya beberapa ulama itu ya di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya, itu sunnah ya menghitung harta di ruang tamu di hadapan murid. Ya, ulama yang kaya. Kenapa?
biar nggak diamplopin sama muridnya. Ngikutin ini nih, alirannya Muhammad Al-Syabani. Ya. Makin bingung nih Imam Syafi'i, loh ini lebih kaya lagi. Tapi karena namanya murid ya dia diem aja kan. Sekali waktu nggak sabar tanya juga gitu. Dia tanya satu, dia kan orangnya kan juga hati-hati kan, Masya Allah beliau kan. Dia tanya kalimat singkat aja, ulama kok kaya? Ulama kok kaya gitu. Ini Muhammad Al-Syabani kan juga orangnya pinter kan, ya. Jadi hartanya gimana caranya? Ya, diem tuh Imam Syafi'i. Ya sudah gini aja, harta ini, emas ini aku kasih sama orang-orang fasik ya. Orang-orang fasik ya. Orang-orang fasik itu yang berbuat kejahatan, kemungkaran gitu. Ya, aku kasih sama orang-orang fasik ya. Gitu. Imam Syafi'i bilang, oh jangan. Nanti kalau dikasih sama orang fasik jadinya maksiat gitu. Atau gini aja, harta ini aku kasih ke kamu ya gitu. Dikasih ke Imam Syafi'i gitu. Nih, buat kamu aja ya. Oh jangan. Engkau lebih hanif daripada aku, engkau lebih soleh pada aku, engkau lebih alim daripada aku. Engkau aja yang kelola, jangan aku. Ya. Nah, kemudian dari situ Muhammad Al-Syabani mengatakan, itu hadis yang bunyinya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Karena kalau di tangan orang beriman, gunanya untuk kebaikan. Tapi kalau di tangan orang fasik, kehancuran jadinya. Langsung Imam Syafi'i nangkep, oh iya benar. Dan itu tanda-tanda orang yang benar adalah apa? Orang-orang yang benar itu harta di tangan dia bikin orang fasik itu cemburu. Ya. Nah, itu menurut pemahaman Imam Syafi'i saat itu. Jadi, harta itu kalau di tangan orang yang benar bikin orang-orang fasik itu cemburu, orang-orang jahat itu cemburu gitu. Nah, berarti orang ini benar, karena orang jahat kesel sama dia gitu. Ya. Nah, mulai berubah nih cara pikirnya. Ya, mulai berubah cara pikirnya sampai pada akhirnya ya Imam Syafi'i itu mengatakan ya, Islam itu mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaannya, ya, makanya orang Islam harus menjaga kemuliaan ini. Kalau ada orang lain naik kuda, ya, terus dia mampu tapi dia cuma naik keledai, keliru dia bilang. Itu Imam Syafi'i yang ngomong. Ya. Jadi harus sama bagusnya. Itu naik kuda, kita juga naik kuda yang bagus atau lebih bagus. Itu Imam Syafi'i yang ngomong setelah digembleng sedemikian rupa oleh Muhammad Al-Syabani, murid terbaik dari Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ya. Dan akhirnya saking ngefansnya nih ya Imam Syafi'i kepada ilmu fikih yang disampaikan oleh Muhammad Al-Syabani, akhirnya Imam Syafi'i yang awalnya ahli hadis kemudian berubah menjadi ahli fikih. Makanya fikih kita banyak belajar dari Imam Syafi'i. Dan dia pernah ngomong dari mulutnya, ya dia tulis di kitabnya apa? Coba teman-teman perhatikan, ya ada tulisannya apa bilang? Siapa saja yang belajar kitabku, belajar fikih melalui kitabku, berarti berhutang budi kepada Imam Hanafi. Ya, karena dia belajar pada muridnya Imam Hanafi yaitu Muhammad Al-Syabani. Jadi Imam Syafi'i saja punya mentornya banyak. Ya, dari Palestina beliau pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad, ke Kufah, ke daerah Irak sana. Terus beliau pindah lagi ke Mesir, meninggalnya di Mesir beliau. Makanya pendapat beliau itu ya, perhatikan baik-baik, itu sering berubah. Ya, karena menyesuaikan ya masyarakat. Jadi waktu di Madinah pendapatnya ketat, tapi coba perhatikan ya pendapat beliau ya di Mesir itu agak longgar. Makanya ada kitabnya itu dibilang apa Syafi'i lama, Syafi'i baru. Emang beda gitu. Karena begitu lihat kejadian berbeda, ininya berbeda. Ternyata orang sehebat ini, Imam Syafi'i pun ya, itu punya mentor, punya guru. Ya. Teman-teman yang belajar ilmu bisnis ya, biasanya suka dengan Robert Kiyosaki. Ya, saya alhamdulillah 2 kali ketemu Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki pun punya mentor. Ya kan? Itu rich dad-nya. Ya walaupun ceritanya mungkin dia lebih-lebihkan atau gimana, tapi yang jelas ini adalah mentornya. Dia punya ayah kandung ya, tapi dia punya kayak teman gitu ya. Temannya punya ayah gitu ya, dia panggil om lah gitu kalau bahasanya kita. Dia sebut ini sebagai rich dad. Dia belajar ke sini kan gitu. Jadi mentor itu percepatan. Ya. Coba perhatikan baik-baik di sini ya. Siapa yang pernah pergi ke Wonosobo? Coba angkat tangan. Wonosobo. Dieng. Coba angkat tangan yang pernah. Ciamis. Coba yang pernah ke Ciamis. Yang pernah ke Tretes atau Pandaan, Jawa Timur. Ada? Nah, bagi yang pernah, yuk alhamdulillah. Tapi kalau kita nih ya, kita orang Jawa Barat, belum pernah ke Tretes, belum pernah ke Pandaan, itu pasti bingung. Terus gimana caranya biar nyampe? Cari-cari sendiri, yuk capek, resiko, telat. Biar nyampe dan tepat, pakai mentor. Kalau dalam perjalanan, namanya siapa? Tour guide. Namanya siapa? Navigator. Kita pergi ke Wonosobo. Wonosobo indah. Tapi mana yang paling indah? Di mana itu Dieng? Dieng mana yang paling bagus? Cari-cari sendiri, capek, lama, bisa telat.
Kalau pengen cepat, pengen tepat, pakai mentor. Ya, namanya tour guide atau navigator. Sama juga kalau kita misal mau pergi ke Ciamis. Dari Jakarta 7 jam tuh, saya pernah ke sana itu. Ya, Ciamis juga luas. Ya, kita mau cari apa di sana? Makanan kah, pesantren kah, atau apa? Nah, biar tepat dan cepat, ada tour guide-nya, ada navigatornya. Dalam berkendara, namanya navigator. Dalam berbisnis, namanya mentor. Ya, coba lihat gambar tadi, yang soal mentor tadi, coba perhatikan baik-baik. Ya, ini bagus banget nih, ya, perhatikan baik-baik. Ya, ini teman-teman paham ini saja ya, itu insya Allah percepatan. Jadi ada 3 cara ya, ini disampaikan oleh Jack Ma ya, disampaikan juga oleh Robert Kiyosaki, tapi saya ringkas gitu ya, intinya inilah gitu. Jadi ada si hebat ini yang kita pengen jadikan mentor, ya kita sebut si hebat. Gimana cara belajarnya kita? Pertama jadi muridnya, kedua jadi staffnya, ketiga jadi partnernya. Wah itu udah paling cepat udah. Ya, balik lagi ke saya. Ya, jadi muridnya, jadi staffnya, atau jadi partnernya. Itu paling cepat sudah. Ya. Nah, ini teman-teman ya, coba perhatikan ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang Chinese. Ilmu ini dipakai sama dia. Dia orang Chinese, miskin, ya. Kalau agak lumayan, dia belajar sama bapaknya. Tapi kalau dia miskin, dia belajar sama pamannya yang sukses. Ya, atau siapa? Tetangganya yang sukses. Itu namanya mentoring. Sejak kecil dia lakukan. Bukankah itu sunnahnya Nabi? Terus kenapa muslimnya tidak melakukan? Ya. Nabi sejak kecil merantau. Orang-orang Chinese juga banyak seperti itu, kecil-kecil merantau. Terus kenapa yang umat Islamnya malah tidak merantau? Aneh kan? Ya. Nabi sejak kecil dagang, sejak usia 12 tahun. Teman-teman kita yang Chinese sejak kecil juga sama, dagang. Terus muslimnya kenapa tidak melakukan coba? Jadi banyak sunnah Nabi yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Chinese, yang tidak kenal Islam sebenarnya. Gitu. Tapi mereka praktek. Mentoring, dagang, merantau. Yang katanya muslim, yang katanya pakai peci, ya nggak melakukan. Bingung kita kan? Nah, jangan heran rezekinya berpihak ke sana. Jangan heran percepatannya berpihak ke sana. Karena kita tidak menerapkan. Ya. Nah, jadi mentoring ini bagus banget dan nanti teman-teman tahu ya bagaimana adab terhadap guru dan semuanya kita akan tahu. Ya. Karena memang kita ya bermentor, belajar gitu. Oke, kita masuk ke slide terakhir ya. Mentor sudah. Oke ya. Yang terakhir tadi ada 4 ya, kita review sebentar. Yang pertama tadi apa? M yang pertama? Ada yang ingat? M yang pertama apa? Nah, ya. Move, meaning, mood, mentor, kemudian sekarang morning. Ya, saya mau bahas sedikit tentang mentor ya, penutup materi penutup sebelum kita masuk ke morning. Jadi mentor ini ya, jadi kalau orang nggak ngerti ilmunya, dia bertanya kan, what? Apa ya? What itu apa gitu. Jadi what? Apa? Apa nih yang harus dilakukan? What? Kalau agak pintar dikit, dia akan tanya how. Bagaimana? Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Oke? Tapi orang yang paling pintar nanyanya apa? Bukan what, bukan how. Tapi tanyanya apa? Who. Ya. Siapa yang bagus melakukan ini? Nah, aku ikut dia aja, selesai. Kalau ketemu who-nya, akan dapat how-nya, akan dapat what-nya. Ya. Contoh sederhana, kita mau buka restoran bakso, rumah makan ya, atau kafe bakso gitu. Kalau kita latihan sendiri bikin bakso, sementara kita nggak punya pengalaman, mau berapa lama coba latihan bikin bakso? Andai kata jago sekalipun 6 bulan, orang lain sudah 20 tahun jualan bakso. Jadi bukan soal how di sini. Bagaimana cara bikin bakso? How? Gitu. Apa yang harus dijual? What? Bukan what, bukan how. Cari who. Siapa yang jago bikin bakso? Nah, bermitra sama dia. Atau apa? Jadikan dia vendor. Langsung enak, langsung laris. Jadi kata kuncinya di who, bukan how, bukan what. Ya. Nah, who ini apa? Inilah mentor namanya. Percepatan. Ya. Nah, terakhir ya, tentang morning ya, saya pengen tunjukkan nih. Ini bagus banget ya. Saya catat di handphone saya. Teman-teman lihat ya ini. Coba kita lihat ya.
Jadi ini ada ya tokoh-tokoh dunia yang biasa bangun awal. Saya nggak ngomong bangun pagi ya, tapi bangun awal. Ya, jadi matahari belum muncul, masih gelap sudah bangun, gitu. Yang terkenal siapa? Kobe Bryant, pemain basket yang meninggal itu. Itu ya orang lihat dia, teman-temannya lihat dia, jam 5 pagi dia udah basah kuyup, kayak habis berenang. Padahal dia nggak berenang, dia sudah selesai latihan basket tahap 1. Karena apa? Jam 4 udah latihan. Jam 5 udah basah kuyup, kayak orang habis mandi di kamar bukan di kamar mandi tapi di kolam renang. Jadi temannya bilang kayak orang habis berenang katanya. Ya, jam 5 pagi itu. Ya, karena jam 4-nya sudah latihan. Nah, itu yang paling terkenal ya. Terus yang lain adalah CEO dari Apple. Ya, itu juga bangun awal. CEO dari Twitter, namanya Jack Dorsey. Terus CEO General Motors yang lama. General Motors adalah produsen mobil yang paling terkenal di dunia. Ya, General Motors. Ya, Chevrolet dari sana, ya, Mustang dari sana, ya, Corvette dari sana, ya, mobil-mobil yang bawah sampai atas ada semua dia. Ya, kalau di Amerika terbesar. Ya. Itu CEO-nya yang lama ya, yang sebelumnya, bukan yang lama ya, yang sebelumnya yang baru ganti ini, ya, itu bangun awal juga. CEO Virgin Amerika ya, namanya David Koch ya, itu juga bangun awal. Pendiri Virgin, Richard Branson, saya juga alhamdulillah pernah ketemu dia. Itu juga bangun awal. Dia mikirnya simpel aja, kalau aku bangun awal, jam 4 aku sudah bangun, aku curi start ketimbang orang rata-rata. Aku 3 jam atau 4 jam lebih awal ketimbang orang rata-rata. Jadi sehari aku untung 3 jam atau 4 jam. Ya. Nah, itu kata Richard Branson ya. Michelle Obama, istri dari Barack Obama. Martha Stewart ini adalah womanpreneur ya di Amerika yang sangat terkenal, sangat berpengaruh. Ya, kalau di Indonesia itu even nggak ada tandingnya tuh nggak ada. Sangat terkenal ya, sangat berpengaruh. Namanya Martha Stewart. Saya kenal ya womanpreneur di Indonesia yang sangat hebat juga, namanya Ibu Nur ya, yang punya Wardah. Itu juga sama, itu bangun awal. Dan pagi-pagi langsung beraktivitas. Beliau bilang sendiri ke saya. Ya, kita ada alhamdulillah berapa kali ya seminar bareng, acara bareng gitu. Ya, dan Bu Nur ini Masya Allah ya, rendah hati banget. Udah triliuner, masih mau ikut seminar saya coba. Duduk di depan ikut seminar saya. Masya Allah. Ya, rendah hati banget. Ya, itu beliau juga rutin bangun bangun awal. Ya, beliau kaya, yo kaya. Tapi ada sebenarnya lebih kaya lagi kan, gitu. Ketika COVID terjadi, ketika pandemi terjadi, yang super kaya ini, itu uangnya sedikit keluar. Cuma 1 miliar, 2 miliar gitu. Bu Nur dengan Wardah keluaran berapa? 30 miliar lebih dia keluarkan. Ya, beliau nggak masuk tuh dalam 20 terkaya. Nggak masuk tuh dalam 30 terkaya. Jadi ada yang lebih kaya lagi. Tapi yang lebih kaya ini uangnya nggak keluar. Gitu. Andai kata keluar ya cuma 1 miliar, 2 miliar gitu. Nggak ada yang keluar 1 triliun tuh nggak ada. Ya, beliau keluarkan 30 miliar. Itu seminggu ya, 2 minggu terjadi COVID waktu itu. Ya, Masya Allah, orangnya hebat banget. Nah, ada lagi Kris Jenner ya, itu bangun awal juga. Terus Pak Hairul Tanjung. Nah, Pak Hairul Tanjung masuk ke dalam 10 terkaya. Itu juga bangun awal. Ya. Kenapa bangun awal? Suasana hati beda. Karena suasana alam juga beda. Udaranya beda, heningnya beda, ya semuanya beda. Kita hirup beda. Ya, dan pikiran kita relatif bersih. Coba ya cari teman kita yang paling julid. Ya, coba cari teman kita yang paling julid ya, di Facebook, di Instagram. Ya, yang paling rese, yang paling nyinyir. Coba lihat ya postingan dia ketika pagi. Jam 7 pagi atau jam 6 pagi dia posting. Sejulit-julidnya orang, senyinyir-nyinyirnya orang, ketika posting pagi, nggak mungkin nyinyir. Jadi fitrah manusia itu kalau pagi pengennya positif. Masuk agak siang, baru agak julid. Sore makin julid. Nah, maghrib, malam makin julid sudah. Dan menurut penelitian juga, kejahatan dilakukan ketika malam. Dan kejahatan direncanakan juga ketika malam. Malam ini dia merencanakan, berapa malam kemudian dia melakukan. Nggak ada tuh ya ceritanya orang habis sholat subuh, berjemaah, kemudian para penjahat berkumpul ya, membahas tentang kejahatan. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kejahatan dirancang ketika malam. Dan Al-Quran udah kasih tahu ke kita. Al-Quran sudah ngasih tahu ke kita bahaya malam itu. Baca surah Al-Falaq itu seperti apa. Jadi kejahatan itu memang dirancang dan dilakukan rata-rata ketika malam. Coba nih, yang laki-laki ya. Nih coba, yang laki-laki coba angkat tangannya. Laki-laki coba angkat tangannya. Yang merasa laki-laki. Ya, kalau nggak laki-laki ya udah nggak usah angkat tangan. Oke, yang laki-laki saya mau tanya nih. Pasti pernah bergadang kan? Saya juga dulu pernah. Nah, kalau lagi nongkrong nih sama teman-teman, ya, lagi bergadang, coba ingat-ingat lagi tuh. Biasanya tuh ya, makin larut malam, ngomong itu biasanya makin ngaco. Betul apa betul?
ngomong makin nggak benar. Kadang-kadang makin ngeres itu biasanya. Benar apa benar coba? Yang bilang benar coba ngangguk. Benar nggak? Iya, sesoleh-solehnya orang tetap sama itu. Saya udah masuk macam-macam komunitas sama. Kalau udah malam, udah makin ngaco ngomongnya. Udah. Jadi itu fitrahnya manusia tuh kayak gitu. Makanya ada penelitian ya, ada orang tipe pagi, ada tipe malam. Yang cenderung positif adalah orang tipe pagi. Gitu. Ini lebih sehat, lebih positif, lebih panjang umur, lebih awet muda. Gitu. Masa iya Mas Ipo, penelitian kan bisa salah Mas Ipo. Oke, kita lihat Rasulullah. Kalau Anda Muslim, Anda lihat Rasulullah. Pernah baca sejarahnya, Nabi bergadang, pernah? Nabi main gitar itu malam-malam, jeng, jeng, pernah ada gitu? Atau Abu Bakar main kompang itu sampai malam, debutak, debutak, debutak. Pernah gitu ada Abu Bakar? Nggak ada. Atau Umar merokok sampai malam gitu-gitu, ngobrol sama teman-temannya ada? Nggak ada. Ya, Nabi itu setelah sholat Isya mengurangi percakapan dan tidak terima tamu lagi. Ya, kecuali untuk urusan darurat. Ya, tapi intinya nggak mau terima tamu lagi. Ya, ngomong sama istri dengan nada yang rendah, habis itu tidur udah. Makanya bisa bangun di awal-awal malam itu. Jadi prediksi saya Nabi itu tidur jam setengah 9 atau jam 9. Dan menurut penelitian ternyata tubuh ini melakukan detox jam berapa? Jam 9. Kalau kita bangun, dia nggak bisa detox. Tapi kalau kita tidur, nah sel itu bisa detox, bikin memperbaiki sel. Kok masih mau tahu? Ya kita jual suplemen soalnya, makanya kita tahu. Kita belajar soal metabolisme semuanya. Ya. Agim juga pernah ngomong waktu itu. Jadi jam 9 itu tubuh mulai detox itu. Ya. Makanya kalau ada kerjaan, jangan bergadang, sebisanya jangan bergadang. Kerjaan itu dibawa dulu ya, tidur malam dulu, nanti bangunnya lebih awal. Biasa bangun jam 4, bangun jam 3, kerjain tuh tugas. Ya. Tapi rata-rata orang nggak kayak gitu, banyak kerjaan akhirnya bergadang, keliru, badan rusak jadinya. Makanya orang kalau begadang itu kan penelitian banyak ya menunjukkan ya, itu kesehatannya nggak bagus, cepat tua ya dan seterusnya. Mas Ipu, apa kaitannya sama rezeki? Lah ini saya lagi bahas rezeki nih, lagi bahas rezeki, lagi bahas duit. Nih duit nih duit nih, $100 nih. Ini bahas duit nih, saya emang bahas apa lagi nih? Ini bukan penyuluhan, ini bahas duit, percepatan rezeki ini saya bahas. Kalau teman-teman itu bangun awal, bukan bangun subuh loh, bangun sebelum subuh. Anything you do, ya. Apapun yang kita lakukan pada waktu itu, sebelum subuh dan setelah subuh itu adalah golden time. Apapun yang kita bikin di sini, insya Allah akan jadi sesuatu. Nulis-nulis, bikin artikel, kalkulasi bisnis, oke? Makanya saya meeting sama mitra tuh ya, besok pagi itu jam 3 pagi. Ya, itu mitra-mitra kita Masya Allah jago banget, tuh. Hebat banget. Tuh. Meeting jam 3 kurang 10, ini Zoom udah penuh semuanya 1.000 orang. Ya, akhirnya yang lain ribuan nggak muat masuk ke YouTube streaming. Ya, every Monday, setiap Senin seperti itu. Bingung saya. Militan banget mereka itu. Ya. Nah, jadi kalau awal itu dia udah curi start. Saya belajar lagi ilmu India, ya itu kalau orang bangun awal, cakra mahkotanya bagus. Jadi dengan kesegaran udara, kesegaran dirinya, bangun awal itu kita lagi fresh-freshnya, bikin sesuatu jadi. Apapun. Bahkan bikin anak juga jadi itu biasanya tuh. Bikin anak juga jadi itu. Ya, laki-laki biasanya itu prime time-nya begitu tuh biasanya. Biasanya ya. Kadang-kadang orang beda juga. Nah, jadi memang itu waktu yang istimewa, golden time. Gitu. Makanya setelah sholat subuh nggak boleh tidur, secara kesehatan nggak baik. Ya. Kalau ngantuk juga tahan entar. Coba bayangkan ya, pemerintah lagi bagi-bagi sembako. Kira-kira orang ngantri nggak? Bagi-bagi sembako gratis, orang ngantri nggak kira-kira? Yang bilang ngantri, coba ngangguk. Ngantri nggak kira-kira? Ngantri. Sembako doang. Harga 200.000, 300.000, sembako doang. Pagi-pagi itu, Allah lagi bagi-bagi apa? Bagi-bagi rezeki dan keberkahan. Lagi bagi-bagi itu. Kita malah tidur. Wah, crazy itu. Crazy. Ya. Jangan tidur. Rebutan ikut ambil. Dengan apa? Dengan beraktivitas, dengan bergerak. Ya, makanya Umar setelah sholat subuh dia pergi ke kebunnya ke Juruf. Ya, namanya Juruf. Ya. Itu penuh keberkahan, penuh rezeki semuanya. Minimal orang kalau bangun pagi itu dia lebih sehat, lebih awet muda. Ya, baca penelitiannya banyak banget, banyak banget. Jadi kalau saya bangun biasanya 3:30, ibu saya 2:30 bangunnya. Sholat tahajud, sholat tasbih, ya, sholat macam-macam semuanya. Dan beliau udah mandi tuh, jam 2:30 itu udah mandi. Kalau saya nggak mandi, saya bersih-bersih aja tapi mandinya ntar. Ya.
Jadi di rumah saya itu jam 3:30 itu udah beraktivitas semua udah itu. Ya. Nah, coba teman-teman biasakan kayak gini, ya jam 3 bangun, jam 3:30 bangun. Itu maling juga malas masuk itu pasti. Ya maling malas tuh karena jam operasionalnya pendek kan jadinya kan. Susah ini orang dimaling ini susah kayak gini. Entar jangan-jangan dia bangun entar lagi gitu. Ya. Nah, jadi itu memang bagus banget, lebih aman, lebih sehat, awet muda ya, lebih nyunah juga ya, lebih fresh, macam-macam semuanya. Dan kata Richard Branson yaitu, ini curi start. Curi start, orang mulai aktif jam 8. Kita jam 4. Ya, kita jam 4, lebih awal coba. Jadi untung 4 jam. Ya. Nah, kalau kantor lain jam 7 pun ya aku masih untung juga 3 jam 4 jam masih untung. Ya. Jadi ini tolong dirutinkan. Nah, kalau kita bangun awal, ini ada keunikannya nih. Ini bagus banget nih. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita bangun awal, itu biasanya nanti jam 11 siang, jam 12 siang itu ngantuk. Pengen bobok siang. Ya. Nggak apa-apa bobok siang aja. Oh, tapi susah Mas Ipo, karena ente karyawan. Karena ente karyawan. Kalau pengusaha gampang, bobo aja susah banget. Saya udah berapa ya? Udah mungkin 7 tahun, 8 tahun itu rutin tidur siang. Apalagi sejak saya tahu Nabi tidur siang dan budaya Jepang juga ya pada sebagian kelompok juga membudayakan tidur siang, ya. Oh, udah, akhirnya saya tidur siang juga, tapi sebentar, 15 menit, 30 menit paling lama. Kalau yang pernah jadi panitia seminar saya tahu tuh ya, saya siang itu biasanya tidur siang sebentar. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau Nabi biasanya sebelum zuhur, ya, tapi pernah juga setelah zuhur. Makanya ulama zaman dulu bilang isoma, itu udah benar, isoma. Istirahat dulu, sholat baru makan. Itu udah paling benar udah. Ya, kalau kita enggak masoi ya. Ya, masoi makan dulu. Habis itu baru makan baru sholat. Terus istirahat. Ya. Nah, kurang sehat. Yang lebih sehat tuh kalau tidur dulu gitu. Tapi ya masih oke lah. Ya, masih karena tidurnya sebentar. Ya, karena tidurnya sebentar. Ya. Jadi tidur siang tuh nggak boleh lama-lama. 15 menit, ya masih maksimum 30 menit. Kalau 3 jam itu bukan tidur siang. Itu namanya mati suri namanya. Ya. Tidur siang 3 jam mau apa namanya itu. Pingsan itu, perlu diinfus itu orang ya. Ya nggak sehat, ya nggak sehat. Apalagi berbentur dengan waktu asar nggak sehat. Ya. Jadi siklus ini benar nih. Bangun awal, terus tidur siang, ya. Terus nanti tidur malamnya awal juga. Udah enak banget tuh siklus. Dulu saya tidurnya juga telat. Istri saya juga telat, jam 12, jam 1 biasanya. Tapi begitu kita tahu ilmu ini, kita praktek sama-sama. Kita berubah sama-sama. Geser dari jam 1, geser jam 10. 10 geser jam 9. 9 geser jam setengah 9. Makanya di rumah kita ini maksimum jam 9 itu udah tidur semuanya udah biasanya. Ya. Kalau enggak ya biasanya saya lagi perjalanan, nah baru saya biasanya enggak tidur. Kadang lagi di kereta api ya atau di pesawat gitu ya. Nah itu baru saya yang enggak tidur. Tapi kalau selagi di rumah, insya Allah saya pasti udah tidur. Makanya ada pengajian-pengajian ya yang jam 9 malam, jam 10 malam saya nggak mau ikut udah, saya nggak kuat udah. Ngantuk biasanya udah. Ya. Ada orang bilang ke saya, "Mas Ipo aneh banget sih sama mitra-mitranya meeting jam 3 pagi." Saya bilang, "Ente lebih aneh, meeting jam 9 malam." Ya, selesai jam 10 malam, jam 11 baru tidur. Pernah nggak Nabi jam segitu? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi orang yang zaman sekarang ini nggak benar. Gitu. Meeting jam 9, meeting jam 10 malam. Ya. Kalau Jakarta itu lazim tuh kayak gitu. Makanya kafe-kafe pada penuh semua tuh. Bingung kita. Ya. Udah di daerah pusat gitu ya. Di daerah mal-mal gitu jam 10 malam masih macet coba itu. Baru mulai meeting mereka jam 9. Ya. Selesai jam 10. Ya. Pulang ke rumah tidur jam berapa? Jam 11 sudah. Nah, jadi ya pagi itu malah lebih baik. Teman-teman kalau belajar ya, itu banyak ya perguruan silat itu ya. Itu jam 3 pagi udah latihan. Berhentinya nanti pas azan subuh. Mereka sudah tahajud, latihan, berhentinya pas azan subuh. Pesantren juga banyak, jam 3 itu udah mulai. Ya. Ada yang pendidikan, ada yang olahraga, ya, ada yang tausiah gitu. Sebelum subuh. Ya kan? TV juga udah mulai tuh, biasanya juga kajian tuh jam 4 itu. Ya. Bahkan saya belajar tuh ada ilmu pernafasan apa ya, saya nggak bisa sebut namanya ya, karena nanti bisa jadi perdebatan juga gitu ya, karena dia caranya agak dia nggak mau ekspos soalnya. Jadi ada ilmu pernafasan ya, tenaga dalam seperti itu yang saya lihat waktu itu sama juga dia manfaatkan udara pagi itu. Dia bilang udara pagi ini bagus banget gitu. Ya. Dan saya pelajari juga culture-nya India itu bikin cakra mahkota naik. Kalau cakra mahkota ini naik itu kita ngomong ya akan lebih berwibawa. Ya. Dan ternyata itu juga ada pada ilmunya tahajud. Ya.
Kalau tahajud, apa yang terjadi? Ucapan kita diberatkan sama Allah. Ya. Derajat kita dinaikkan, ucapan kita diberatkan. Kata siapa? Kata Al-Quran, bukan kata saya. Kata Al-Quran. Jadi kalau pengen ngomong, didengerin orang, tahajud. Ya. Nah, inilah kekuatan pagi itu. Ya, pagi yang saya maksud di sini bukan jam 6 ya, tapi memang benar-benar pagi. Oh, tapi berat Pak, bangun pagi Pak. Bangun pagi aja berat, gimana mau bangun rumah tangga coba? Ya kan? Gimana mau bangun bisnis coba? Ini ujiannya, bangun pagi dulu. Ya kan? Ini ada-ada aja gitu. Oke ya. Nah, kita udah selesai 5 ini. Yang pertama tadi move, kemudian mood ya, kemudian mentor, kemudian meaning ya, kemudian yang terakhir adalah morning. 5M ini teman-teman praktek, insya Allah percepatan. Saran saya jangan tunda ya, segerakan aja segala ilmu yang ada di sini, ilmu bisnisnya, ilmu bangunnya, semua diterapkan. Ada yang namanya itu prom. Kalau segera prakteknya, segera hasilnya. Ditunda, efeknya turun. Ya, jadi harus segera seketika. Itu namanya prom. Oke, itu saja dari saya. Kalau boleh saya minta doa dari teman-teman ya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya selalu sehat ya, sehingga bisa ngasih ilmu seperti ini. Dan mohon doanya juga biar ilmunya berkah ya, karena kalau berkah itu insya Allah efeknya kemana-mana. Sholat bisa khusyuk, doa bisa khusyuk, dan seterusnya. Anak-anak juga bisa diatur, anak-anak bisa menenteramkan ya, dan seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Cipo Santosa. Buat teman-teman seperti yang disampaikan oleh Mas Cipo tadi, silakan langsung prompt ya, langsung segerakan, diamalkan ilmunya. Insya Allah teman-teman akan lebih cepat ya, namanya percepatan rezeki. Insya Allah rezeki yang lebih cepat nyampainya, lebih cepat diterimanya. Dan pastikan diaplikasikan 5M tadi ya. Insya Allah teman-teman ya kedepannya akan menjadi ya seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi. Itu aja dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Buat teman-teman boleh kita ucapkan terima kasih ya kepada Mas Cipo Santosa ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas, jazakallah Mas Cipo. Semoga menjadi amal jariah. Mas Cipo. Semoga berkah. Terima kasih. Semuanya bermanfaat. Terima kasih. Allah baik. Allah, Mas Cipo, semoga berkah. Terima kasih Mas Santosa. Pak Ibu. Ilmu ini Terima kasih. Dari bentuk besar. Terima kasih Pak Ibu. Semuanya kasih. kasih ilmunya Bang. Terima kasih Mas. Lagi Mas ini mata kahom. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bos. Ya berkah Matur doa. nuwun. Waalaikumsalam.